Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik yang berjudul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pembangunan. Menurut Perpres nomor 12 tahun 2021, pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dasar peraturan barang atau jasa dalam pembangunan diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dicabut dan direvisi menjadi Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tujuan pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah 1. Menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. 2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. 6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. 8. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Siapa saja sih pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah? Pelaku pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna anggaran. Kedua, kuasa pengguna anggaran. Ketiga, pejabat pembuat komitmen. Keempat, pejabat pengadaan. Kelima, kelompok kerja pemilihan. Keenam, agen pengadaan. Ketujuh, penyelenggara swaklola. Kedelapan, penyedia. Kebijakan pengadaan barang atau jasa meliputi 1. Perencanaan pengadaan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga untuk meningkatkan kualitas perencanaan. 2. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik agar dapat dilangsungkan secara terbuka. 3. Membentuk unit kerja pengadaan barang atau jasa atau UKPBJ berbentuk struktural oleh setiap menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Keempat, pembuatan katalog elektronik yang terdiri dari katalog nasional, sektoral dan lokal. 5. Menggunakan teknologi informasi komunikasi dan transaksi elektronik. 6. Mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia (SNI). 7. Memberikan kesempatan kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah. 8. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. 9. Melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa adalah efisien, efektif, transparansi, bersaing, adil, dan akuntabel. Topik kelima berikutnya adalah proses pengadaan barang dan jasa. Pertama, dilakukan analisa dan evaluasi kebutuhan yang melibatkan peninjauan dan pemahaman terhadap kegiatan atau pembangunan yang akan dilaksanakan. Lalu perencanaan pengadaan yang termasuk penentuan jenis pengadaan yang akan dilakukan, perencanaan anggaran, penentuan waktu pelaksanaan, dan penentuan metode seleksi penyedia. Lalu, pelaksanaan pemilihan penyedia di mana pada tahap ini melibatkan proses evaluasi penawaran dan negosiasi, dan terakhir pelaksanaan. Setelah penyedia dipilih, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan dengan penyedia barang atau jasa yang dipilih. Pengadaan barang dan jasa meliputi berbagai objek sebagai berikut. 1. Pengadaan barang, seperti pengadaan alat tulis kantor, pengadaan AC, pengadaan kendaraan dinas, dan sebagainya. 2. Pekerjaan konstruksi, seperti renovasi atau perbaikan gedung kantor, pembangunan jalan, pembangunan sekolah, dan pembangunan puskesmas. 3. Jasa konsultansi, seperti konsultasi kinerja sumber daya manusia, jasa konsultansi standar penyusunan operasional rumah sakit, dan lain-lain. Topik selanjutnya, contoh pengadaan barang dan jasa pada pandemi COVID-19. Presiden Indonesia Jokowi menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait wabah COVID-19 pada awal tahun ke-2019. Pemerintah mengkonfirmasi kasus yang menimpa seorang ibu dan putrinya di Depok,
Jawa Barat. Keduanya terinfeksi corona dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia pada Februari 2020. Penyebaran wabah ini semakin luas dan mengakibatkan meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Dalam menangani kasus ini, pemerintah menerbitkan beberapa keputusan. Pemerintah menerbitkan 1. Keputusan BNPB tahun 2020 tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. 2. Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ketiga, Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan yang keempat, Keputusan Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing. Pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat COVID-19 ada 3, yaitu kuasa pengguna anggaran, PPK dan penyedia. Kuasa pengguna anggaran bertugas mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang dimiliki, memerintahkan PPK dan mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan. Lalu, PPK bertugas untuk menunjuk penyedia dalam penanganan keadaan darurat dan menerbitkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Kemudian penyedia bertugas untuk melaksanakan dan melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK. Contoh barang jasa yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat COVID-19. Barang terdiri dari vaksin, APD dan obat-obatan. 2. Pekerjaan konstruksi seperti penambahan fasilitas rujukan rumah sakit, rehabilitasi atau puskesmas. 3. Jasa konsultasi seperti penyelidikan epidemiologis, pengobatan, layanan isolasi, penyuluhan dan penanggulangan, serta jasa lainnya seperti sewa rumah atau ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana bagi tenaga medis. Dalam keadaan darurat, diperlukan mekanisme pengadaan barang, jasa untuk mencapai tujuan yang cepat dan memadai, serta tetap selaras dengan prinsip pengadaan. Tahapan pertama yaitu perencanaan. Melakukan identifikasi kebutuhan barang, jasa, KPA memutuskan dan memerintahkan PPK kebutuhan barang, jasa. Kedua, melakukan analisis ketersediaan sumber daya, membuat strategi dalam menyelamatkan perekonomian di tengah pandemi. Ketiga, melakukan penetapan cara pengadaan penanganan keadaan darurat dengan 2 cara, yaitu penyedia dan swakelola. Kemudian masuk ke tahap pelaksanaan. PAKPA memerintah PPK untuk melakukan pengadaan barang, pemeriksaan dan rapat, kemudian serah terima lokasi pekerjaan di lapangan, dan melanjutkan pelaksanaan pekerjaan. Dan di akhir perlu melakukan perhitungan hasil pekerjaan serta serah terima hasil pekerjaan. Tahap awal dalam penyelesaian pembelajaran perlu melakukan kontrak. PPK menyusun kontrak sesuai dengan tercantum dalam SPPBJ. Selanjutnya perlu melakukan pembayaran kepada penyedia yang dilakukan dengan pembayaran bulanan, sekaligus kepada penyedia. Menteri, kepala lembaga, kepala daerah menugaskan pengawas internal, BPKPAPIP, auditor independen, untuk melakukan audit atas pelaksanaan pengadaan barang, jasa dalam penanganan darurat. Berlayar perahu ke Pulau Bintan, sambil memancing ikan tenggiri. Sekian dulu pembelajaran kita teman-teman, semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi. Terima kasih.